makin terjepit. Terjepit apa, Gri? Terjepit pintu. Ya. Ya, saya Tomomi Sumori, bertanggung jawab di bagian urusan akademik, Fakultas Teknik. Saya mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon. Rupanya ya lama baru dibalas, tapi mendapat balasan. Terkait ijazah yang Bapak lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Mati kon. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen Indonesia, netizen plus 62 yang akhirnya lega dan akhirnya bisa tidur nyenyak di rumah. Kok bisa bang? Oh iyalah, pasalnya balasan dari Yamaguchi University terkait ijazah si almarhum Krismon kini mulai tersebar ke publik teman-teman ya. Balasan Yamaguchi University, ingat lo ya, Yamaguchi University, bukan Yamapanci University ya, yang pernah dilayangkan kepada Joshua Sinambela ya di UGM sana, kini sudah mulai dipublikasikan ya, dan balasannya bikin geger. Bikin geger dunia persilatan. Yamaguchi University melalui Tomomi Sumori ya menyatakan bahwa ijazah almarhum Krismon tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi University. Artinya apa? 100.000 triliun persen ijazah almarhum Krismon palsu. Akhirnya netizen bisa tidur nyenyak ya, netizen lega. Sedangkan si almarhum Krismon dalam waktu yang bersamaan malah makin mencret-mencret. Rasain kau mon, rasain busuk di penjara kau nanti ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Musik. Kalau dituruti Asik. Goyang dong. tak dituruti Hoba. ku mati bapak. Kita joget aja. Asik. Masih cinta. Tangkap aja Pak Purnomo, tangkap aja, paksa aja Pak. Gundulin Pak, udah gundulin lagi Pak. Muncungnya itu Pak, jahit Pak muncungnya Pak, biar nggak banyak bacot Pak. Teman, pura-pura gila kau sekarang ya. Setelah Yamaguchi University memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama dirimu, kau pura-pura gila. Lanjut. Rismon makin terjepit. Terjepit apa, Gri? Terjepit pintu. Ya. Emang kemana sekarang Rismon, Gri? Belakangan Rismon tidak ada di media mainstream TV swasta. Kemana, Gri? Ya, adanya di tempat-tempat yang aman, yang tidak memerlukan perdebatan atau pertanyaan. Dia hanya berani tampil di monolog. Bisa jadi di
channel YouTube-nya sendiri atau media sosialnya sendiri atau di channel kawannya yang sama-sama dari Sumatera Utara. Dia hanya terbatas tampil di situ. Tapi kemarin ada di sidang MK, ya, karena tidak memerlukan perdebatan yang sengit dan tidak memerlukan pertanyaan. Mon, ijazah kamu asli apa enggak, Mon? Rizwan hanya berani tampil di ruang-ruang yang tidak mengandung pertanyaan yang memojokkan dirinya, sehingga dia juga tidak perlu susah-susah jawab, karena kalau jawab pasti gelagapan. Biasanya orang yang menuduh orang lain ijazah palsu, dirinya sendiri itu biasanya palsu. Yang menuduh orang lain rekayasa skripsi, dia punya pengalaman merekayasa skripsi. Menuduh orang lain merekayasa paper, tesis, disertasi, dianya sendiri punya pengalaman merekayasa itu. Kalau dia menuduh orang lain itu merekayasa transkrip nilai, dia punya pengalaman di situ. Kalau mereka menuduh orang lain foto beda, stempel beda, dan lain-lain, huruf beda, dia punya pengalaman memalsukan itu semuanya. Bener, Giri, bener. Make sense, Giri. Ya itu kondisi adanya. Orang kalau bisa menuduh, itu setidaknya dia punya pengalaman. Ini yang disebut, oh berarti kalau menuduh orang lain maling itu biasanya punya pengalaman maling. Sederhananya seperti itu, ya. Dan ini sekarang hari ini yang terjadi di depan mata kita, yang terus-menerus mereka menyerang Pak Jokowi dengan memframing ijazah palsu, terus-menerus setiap hari. Nggak pernah ada jeda. Jeda kali Giri sekarang, ya karena sudah dilaporkan. Saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Agri Fanani barusan, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh banyak leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, bahwa biasanya orang yang suka menuduh itu adalah orang yang pernah melakukan, atau dengan kata-kata yang lebih mudah begini, biasanya orang yang menuduh itu adalah pelakunya. Artinya bagaimana? Ketika kita, ya kan, atau ketika kita bertemu dengan seseorang begitu ya, yang tiba-tiba saja menuduh orang lain, hei kau mencuri, maka yang pertama kita curigai pencurinya adalah yang menuduh. Karena biasanya orang yang melakukan itu secara psikologi berusaha untuk menutupi ya apa yang dia lakukan dengan menuduh orang lain lah yang melakukannya. Kurang lebih seperti itulah yang ingin disampaikan oleh Bung Agri Fanani. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Saya sih sependapat. Ya kan, iyalah, maling teriak maling. Ya, lanjut. Jawaban dari Universitas Yamaguchi, Jepang tentang ijazah S2 dan S3-nya Rizwan Hasiolan Sianipar. Wih, bikin geger ini. Ya, ini adalah jawaban surat resmi dari Jepang Yamaguchi by email. Yang bunyinya nih bunyinya nih. Nih, ya. Saya bacain ya. Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Bapak Joshua M. Sinambela. Ini dari Jepang. Saya Tomomi Sumori, bertanggung jawab di bagian urusan akademik Fakultas Teknik. Saya mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon. Rupanya ya lama baru dibalas, tapi mendapat balasan. Terkait ijazah yang Bapak lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Mati kon. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian urusan akademik, Fakultas Teknik, Universitas Yamaguchi. Itu nomor teleponnya, kemudian dan itu ada alamat emailnya. Mati kau. Mau apa lagi kau, Mon? Kok nggak sejak dulu sih? Siapa namanya itu, Bang Joshua Sinambela ya, untuk mempublikasikan balasan dari Yamaguchi University melalui Tomomi Sumori ya.
yang berwenang ya di Fakultas Teknik Yamaguchi University tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Agri Fanani ketika membaca emailnya kepada itulah di UGM tadi, Joshua Sinambela ya. Intinya, isinya adalah Yamaguchi University tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang Anda kirim, yaitu atas nama si almarhum Krismon. Ya iyalah, orang sudah almarhum mana bisa kuliah. Kalau sampai Yamaguchi University mengeluarkan ijazah atas nama almarhum Krismon, maka Yamaguchi University yang harus dicek kejiwaannya. Akhirnya netizen lega, akhirnya netizen bisa tidur nyenyak ya. Itu adalah balasan resmi dari Yamaguchi University melalui Tomomi Sumori ya. Mau ngeles apa lagi kau mon, nggak bisa, udah ya. Kalau universitasnya sendiri sudah membuat pernyataan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama dirimu, kau mau ngomong apa? Mau ngomong disertasimu disimpan Bank Negara Jepang. Jangan berlebihan lah berhalusinasi ya. Lanjut. Kalau saya jujur, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya info tentang Rismon Sianipar memalsukan kematiannya, ya. Jadi dia memalsukan bahwa dirinya itu sudah mati gitu, sudah meninggoy ya. Beliau sudah meninggoy dunia dan dibuatlah surat keterangan yang dikirimkan kepada pemerintah Jepang. Nah, ini menarik. Kenapa dikirimkan ke pemerintah Jepang? Jadi gini guys, sekali lagi ini kita bicara kronologi dan juga informasi yang barangkali dicocokkan dengan informasi tentang adanya SK kematian dari Rismon Sianipar. Soal benar dan tidaknya di penghujung video ini teman-teman akhirnya bisa diajak berpikir dan kemudian kita bisa menyimpulkan, dan tentunya ini akan kembali kepada kebijakan kita semua dalam memahami setiap isu. Begini, Rismon Sianipar ini kan dosen di UNDRAM, Universitas Mataram. Ya, kita bisa membaca kurikulum vitae-nya yang ada di situs resmi miliknya UNDRAM. Kalian bisa mengetahui tentang siapa Rismon Sianipar tersebut. Jadi sepanjang dia menjadi dosen, ternyata berkesempatan untuk mengikuti program beasiswa dari Jepang. Nah, itu memang mendaftarkan diri. Tapi kalau saya dengar dari pernyataan Rismon waktu dia diskusi bersama Refli Harun, dia menyampaikan bahwa ada salah seorang kolega dosen yang ikut memuluskan bagaimana Rismon Sianipar itu juga berkesempatan untuk bisa kuliah lagi. Ini menarik menurutku. Nah, tapi yang namanya program beasiswa Monbuka Gakuso itu adalah program yang harus diikuti dengan tes-tes tertentu gitu ya. Hebatlah Rismon bisa dapat, bisa lolos ya, bisa diberikan kesempatan untuk mencicipi beasiswa yang sudah disediakan oleh pemerintah Jepang. Nah, ketika kemudian dia berangkat ke Jepang, ingat pemerintah Jepang itu tidak hanya membiayai beasiswa dalam konteks perkuliahan. Jadi semua kegiatan atau aktivitas selama di Jepang itu dibiayai oleh pemerintah Jepang, guys. Kebetulan kampus yang dipilih oleh Rismon adalah Yamaguchi University. Problemnya ketika Rismon Sianipar itu kuliah, ya ini kita bicara ilustrasi ya guys ya. Ketika beliau kuliah, nampaknya di perjalanan waktu atau mungkin di ya masa akhir beliau studi, ada hal yang nampaknya ini bermasalah. Nah, ini juga yang akan kita gali-gali informasinya langsung ke Yamaguchi-nya guys. Jadi bukan cuma soal surat kematian, bukan cuma soal tidak lulus kuliah, atau bukan cuma info tentang diduga dia memalsukan ijazahnya, bukan cuma soal hal-hal yang selama ini Sarter terdengar di ruang dengar kita dan juga di layar-layar YouTube kita seolah-olah Rismon pemalsu ijazah bla bla bla. Nampaknya ada informasi tambahan yang ini perlu kita gali lagi. Konon di Yamaguchi itu sudah ditunggu dua orang yang sejak awal korespondensi dengan Yamaguchi Jepang guys, yaitu Roni Teguh dan juga Joshua, dalam hal untuk mendapatkan informasi yang sifatnya tidak hanya informasi elektronik, tidak hanya by email, langsung mendapatkan keterangan-keterangan dan juga surat-surat yang dianggap bahwa ini catatan-catatan seorang Rismon selama kuliah di Yamaguchi.
Yamaguchi Jepang. Wow, ada yang kontroversi, ada yang surat-surat itu dianggap juga bagian dari catatan akademik seorang Rismond. Ada juga hal-hal yang sungguh sangat mencengangkan. Nah, ini yang bikin kita penasaran nih. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita sedang membentuk tim. Nah, ini menarik nih ya. Intinya saat ini kan sudah fix ya. Sudah fix tuh, nggak bisa dibantah lagi bahwa ijazah almarhum Krismon itu palsu, nggak bisa dibantah. Karena pernyataan tersebut langsung datang dari Yamaguchi University ya. Yang nggak tahu juga, siapa tahu si Krismon ini tidak kuliah di Yamaguchi University, kuliah di Jepang tetapi di Yamapanchi University ya kan. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau dia mengaku dari Yamaguchi University, maka fix 100.000 triliun % ijazah si almarhum Krismon palsu. Nah, saat ini seperti yang disampaikan oleh Bang Bill, yang harus diungkap adalah dugaan akta kematian palsu yang dibuat oleh si almarhum Krismon. Ini menarik nih, karena nanti akan ada dua dokumen yang dibuat oleh si Krismon itu secara palsu. Bukan hanya dua sih sebetulnya, ada juga S2-nya kan katanya dari Yamaguchi University juga kan. Nah, iya, banyak lah nanti ya. Tapi yang paling menarik adalah selain ijazahnya adalah akta kematiannya nih. Ini menarik nih. Biar menambah jumlah masa tahanan si Krismon lah di penjara ya. Biar nggak hanya 12 tahun, kita genapin lah 25 tahun atau 50 tahun begitu, biar sekalian membusuk di penjara sana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.